Rita, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, aku mohon maaf kalau mengganggu waktu Ibu. Di sini saya mendapatkan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam modul 3.1 ini yang sedang kami pelajari, kami mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara kepada 2 atau 3 kepala sekolah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu yang sama-sama benar berdasarkan hal tersebut. Apakah Ibu Gusti mengalami pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Ibu? Tentu saja pernah, Rita. Iya. Saya sebagai kepala sekolah sering mengalami pengambilan keputusan yang melibatkan nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Terkadang ada 2 hal yang menjadi bahan pertimbangan yang berbeda, tetapi kedua-duanya itu sama-sama untuk dilaksanakan dan untuk diputuskan. Iya, selama ini bagaimana Ibu Agusti mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, Bu? Untuk kasus yang dihadapi, saya lihat dulu apakah ini benar-benar merupakan hal yang sama-sama benar untuk dilakukan. Satu hal yang dikatakan benar dengan dasar nilai kebaikan yang berlaku, dan hal lain yang juga bisa dikatakan benar dengan dasar nilai kebaikan yang berlaku. Jika dua-duanya merupakan hal yang benar, maka dapat dikatakan ini sebagai dilema etika. Tapi jika kedua-duanya merupakan hal yang benar sesuai aturan yang berlaku, dan satunya merupakan pelanggaran peraturan yang berlaku, maka saya dapat menyebutkan sebagai bujukan moral. Karena hal tersebut jelas merupakan hal yang benar melawan hal yang salah. Bagaimana Ibu Agusti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Menurut kita terutama dalam kasus ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, Bu. Oke, Bu, langkah-langkah yang seperti apa yang Ibu sudah lakukan selama ini dalam menghadapi masalah tersebut, Ibu? Ya, pertama-tama saya lihat dulu dan saya pastikan bahwa permasalahan yang saya hadapi benar-benar perbuatan yang sama-sama benar untuk dilakukan atau hal yang benar melawan hal yang salah untuk dilakukan. Atau dengan kata lain merupakan dilema ketika etika ataupun bujukan moral seperti yang kita katakan sebelumnya. Kemudian saya lihat kembali siapa yang akan terlibat dalam hal ini. Jika ini berkaitan dengan sebuah nilai kebaikan atau berkaitan dengan aspek moral, maka saya merasa ikut bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tersebut, begitu Rita. Oh iya. Ini Bu, seperti apa contohnya misalnya dalam permasalahan pengambilan keputusan seperti apa dalam dilema etika yang sedang Ibu hadapi? Ya, contohnya saya pernah menghadapi suatu dilema di mana saya harus menandatangani rapor. Iya. Nah, ketika saya lihat ada kelas 8, menurut guru mapel ada 2 mata pelajaran yang tidak KKN. Nah, guru mapel itu menyatakan bahwa anak tersebut tidak layak untuk naik ke kelas 9. Nah, posisi memang anak tersebut belum layak naik, tapi di sisi lain anak tersebut menurut kurikulum Merdeka itu harus naik. Nah, itulah dilema yang saya hadapi. Apakah Bu Gusti melakukan pengujian benar atau salah dalam pengambilan keputusan tersebut, Ibu? Pengujian yang seperti apa maksudnya ya? Uji legal seperti itu, Bu. Apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, Ibu? Tentu tidak ya, Bu Rita ya. Iya. Karena pemberian nilai raport dan penentuan anak tersebut naik atau tidak itu sepenuhnya ada pada Dewan Guru Mapel. Tidak sepenuhnya keputusan kepala sekolah. Gitu ya. Iya. Dari uji legalisasi, Bu, apakah
apakah ada pelanggaran kode etik misalnya Bu profesi dalam kasus tersebut Bu? Kalau dibilang ada. Karena apabila kita memberi nilai palsu kepada murid yang hanya untuk memanipulasi raport, tentunya itu tidak profesional. Kita sebagai guru. Menurut Ibu, perasaan dan intuisi ini apakah ada yang salah dalam situasi itu Bu? Ini ya antara ada dan tidak ada sih Bu ya. Karena memberi nilai palsu pada raport itu jelas tidak sesuai dengan nilai profesional kita sebagai guru. Tetapi apabila anak yang tidak naik kelas tentunya akan mengalami kesedihan yang luar biasa ya Bu ya. Oh, iya. Mungkin terhadap teman-temannya dia merasa minder. Bahkan kemudian anak tersebut mungkin tidak mau sekolah lagi. Oh, iya. Gitu. Apa yang Ibu rasakan apabila keputusan yang Ibu ambil itu dipublikasikan di media sosial atau elektronik Ibu? Ya, kalau perasaan sih biasa aja ya Bu ya, karena Iya. itu sudah suatu aturan ya Bu ya, sudah suatu aturan, tidak ada salah dengan keputusan saya. Pasti sebagai kepala sekolah tentu memiliki idola atau panutan yang dijadikan teladan bagi Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang akan Ibu ambil ini sebagai panutan atau idola dalam situasi yang bagaimana Ibu? Ya, saya sih sebenarnya punya idola, tentu ya semua orang juga punya idola ya. Jadi ya saya punya idola yang saya jadikan panutan dalam melaksanakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini tentu beliau akan melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan gitu tentunya Bu Gita ya. Oh iya Bu. Paradigma pengambilan keputusan yang manakah yang Ibu jadikan dasar dalam situasi dilema etika tersebut Ibu? Maksud Ibu Gita paradigma yang bagaimana ya? Kan kita ada 4 paradigma ya Bu ya yang dapat terjadi dalam situasi dilema etika yang terjadi. Yang pertama itu individu lawan kelompok, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat yaitu keputusan jangka pendek lawan jangka panjang Ibu. Saya rasa paradigma yang saya hadapi termasuk yang kedua Bu Gita, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jika saya tidak menaikkan anak tersebut, sebenarnya hal tersebut cukup adil karena memang di sisi akademik anak tersebut belum layak untuk naik. Tetapi di sisi lain ya, tetapi apabila saya tidak menaikkan anak tersebut juga kasihan. Kasihannya gimana? Anak tersebut tentunya akan minder karena tidak naik kelas. Kemudian dia akan merasa dirugikan dengan usianya. Bahkan kemungkinan anak tersebut mungkin tidak mau sekolah lagi di sini atau mau pindah ke sekolah lain. Nah, itulah dilema yang kita hadapi sebenarnya Bu ya. Mungkin bukan hanya kita saja, mungkin guru-guru yang lain juga berpikiran seperti yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Bu? Ya, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yang saya ambil tentu saja komunikasi bersama guru-guru dan kita mengadakan rapat untuk kenaikan kelas. Artinya keputusan naik tidak naik itu bukan dari saya, tetapi dari hasil keputusan rapat stakeholder yang ada di sekolah, yaitu dewan guru, wali kelas gitu ya. Jadi keputusan itu keputusan bersama, bukan hanya keputusan kepala sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah kita ini Bu? Ya, tantangan yang saya hadapi adalah tuntutan dari para stakeholder. Tentu sesuai peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka telah disepakati bahwa ada anak yang tidak boleh naik kelas. Jadi anak tersebut semuanya harus naik kelas. Itu yang ada pada kurikulum Merdeka. Menurut Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Tentu tidak ada Bu Gita ya. Saya hanya menyesuaikan dengan kondisi situasi dan kondisi di sekolah kita saja. Kira-kira Bu, apakah ada seseorang yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Bu? Ya, tentu ada ya Bu ya. Faktor kerjasama yang baik antara rekan guru di sekolah,
semua hal yang terjadi di sekolah ini selalu saya komunikasikan. Menurut Ibu, pelajaran apa yang dapat Ibu ambil, Ibu? Jadi begini Bu Ida ya, apabila ada permasalahan yang menyangkut sekolah, kita sebaiknya komunikasikan melalui rapat sekolah. Dan apabila terdapat kesulitan dalam rapat kerja sekolah, bukan semata-mata karena keputusan saya sebagai kepala sekolah, melainkan hasil keputusan musyawarah bersama antara saya dan Dewan Guru yang ada di SMP 2 Merapi Barat. Saya kira wawancara yang saya lakukan ini cukup, Bu ya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah, yang tidak berkenan di hati. Baiklah Bu Ida, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Bu Ida di masa yang akan datang. Iya, terima kasih Bu Gusti. Selamat pagi Bu ya. Nilai-nilai kebajikan itu saling bertentangan atau untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar. Berdasarkan hal tersebut, apakah Ibu pernah mengalami pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Ibu? Saya pernah deh ada hal yang mengandung pertimbangan yang memang harus dipertimbangkan. Iya Bu, menurut Ibu Rahmi, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hal tersebut Ibu? Ya, kasus itu apakah benar-benar bisa dilakukan atau tidak, karena kasus ini bukan hal yang tentu membutuhkan pemikiran yang bisa juga itu seperti apa Bu kasusnya? misalnya kasus tentang siswa ya, siswa yang Aku berapa kemana nih? Lapor Den, Pak tidak bisa besok. Paling pagi Miss Galo. dia dari Karena diajarkan ibu cara-caranya. Yang itu beratan, pasti itu kalau minta kayak yang sikapnya lagi, hukumnya tahu cari yakin tidak, dasar kita, aku galak tidak kan? Tapi di iongnya dulu dia yang entry. Sekarang ngajarin dulu nih, sampai pin. Kamu? Tadi tak kamu? dia Iya. dari Baru dari sini. Hilang gak? Boy bagaimana langkah agar prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini dalam menghadapi masalah tersebut? Nah, apakah menurut Ibu tersebut apakah ada uji apa gitu?
peraturannya ya. Iya. Dalam peraturan, kalau dalam peraturannya misalnya untuk menerima siswa pindahan dari sekolah lain itu ada di Pindahan. Kalau misalnya dia dari luar kabupaten, bisa kita terima. Tapi tidak tahu. Tidak bisa masuk karena menurut Ibu, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik dalam kasus tersebut? etiknya ya sebenarnya sampai tidak gimana ya, yang sampai merugikan. Berdasarkan perasaan dan intuisi Ibu, apakah ada yang salah dalam situasi tersebut? Biasanya kita ya terima saja, ini karena kita dibenturkan dengan peraturan itu kita tidak bisa sama terima saja. Perasaan saya bisa ini tidak bisa kita Begitu Bu ya. Apa yang Ibu rasakan apabila keputusan yang Ibu ambil itu dipublikasikan di media cetak atau elektronik gitu ya? tergantung, Iya. tergantung situasinya. Kalau itu dikasihnya baik, Iya. Nyaman ya ya. kalau yang dikasihkan yang nggak baik ya kita nggak nyaman, nggak enak gitu. Oh begitu ya. Ibu sebagai kepala sekolah pasti punya idola atau panutan. Kira-kira keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Ibu itu dalam situasi yang bagaimana Ibu? Situasi misalnya dalam kondisi memilih keputusan yang sulit ya. Iya. Misalnya menetapkan seperti tadi yang apakah siswa ini misalnya dalam kenaikan kelas. Iya. Jadi biasanya kita sesuai dengan apa yang ibu contoh dalam mengambil keputusan ini hanya bersumber dari ibu pendidikan. Iya. Menurut Ibu, paradigma pengambilan keputusan ini kan ada 4 ya Bu ya. Yang pertama itu individu melawan kelompok. Terus yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dan yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat itu keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Paradigma yang mana dalam kasus tersebut Ibu? Ya dilihat dari kepentingannya. Iya. Kalau misalnya dia yang keadilan dan rasa kasihan. kasihan itu hal yang seperti apa ya, dilema ya. Dilema ya. Misalnya keadilan dan kepastian ini memberikan sesuatu pada diri kita ya. Tapi dalam hal ini ada yang tidak Jadi yang nomor 2 Ibu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama Ibu Rahmi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Bu? Hal yang efektifnya kita kembali pada peraturan deh. peraturan ya. Dari aman Peraturan ya. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika itu Bu? kita pertimbangkan yang pertama peraturan undang-undang yang sampai kita mengambil kebijakan. Jadi yang kedua kita harus punya sisi tadi, sisi itu harus kita kedepankan. Sebab tanpa kita melihat dari kedua hal tersebut kita sulit untuk yang merasa sesuai.
karena di sini kita konsisten kita ya. Misalnya kita memimpin sekian banyak orang, peraturan profesionalisme kita akan kesulitan sendiri. Apakah Ibu Rahmi mempunyai jadwal tertentu dalam mengambil sebuah keputusan penyelesaian kasus dari mana tersebut? Tidak ada. Jadi disesuaikan sesuai dengan jadwalnya ya. Kejadiannya ya. Untukannya ya. Menurut Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasanya dalam mengambil keputusan kita tidak bisa memutuskan sendiri, kita tunggu dari dasar kita kebijakan itu benar-benar sudah kita pertimbangkan. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat Ibu mengambil keputusan tersebut ini? Pembelajaran yang diambil ya. Ya harus bijak Baiklah Bu, saya wawancara dengan Ibu. Terima kasih. Saya minta maaf juga ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Terima kasih saya Ibu. Iya, kalau jadi calon warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelita Kusumawati, CGP Angkatan 9. Baiklah, hasil dari kedua wawancara yang sudah saya lakukan dari SMP Negeri 6 oleh Ibu Rahmi dan SMP Negeri 2 Merapi Barat, saya akan merefleksikan hasil wawancaranya. Yang pertama yaitu hal menarik yang muncul dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada kedua kepala sekolah, yaitu Ibu Rahmi SPD dan Ibu Agusti Mastura SPD. Ternyata mereka berdua secara tidak disadari telah menjalankan 9 langkah konsep pengambilan keputusan, meskipun tanpa teori seperti yang disebutkan dalam modul yang sudah saya pelajari, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dari setiap keputusan mereka juga telah mempertimbangkan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu yang pertama individu lawan kelompok, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat yaitu keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Meskipun tanpa mengenal teori paradigma pengambilan keputusan, mereka juga telah menyadari adanya dilema etika yang mereka hadapi dengan merasakan adanya keadaan benar melawan benar dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya 9 langkah dan 4 paradigma pengambilan keputusan. Mereka juga telah mempertimbangkan 3 prinsip pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam menentukan keputusan yang mereka ambil, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Dengan prinsip pengambilan keputusan yang telah mereka laksanakan, mereka dapat mengambil keputusan dengan baik dan dapat melakukan komunikasi yang lebih efektif kepada guru-guru di sekolah mengenai permasalahan yang melibatkan dilema etika yang sedang mereka. Yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan isi wawancara. Persamaan kedua kepala sekolah yang saya wawancari yaitu Ibu Rahmi SPD dan Ibu Agusti Mastura SPD sama-sama telah melakukan 9 langkah pengambilan keputusan seperti yang ada pada pembelajaran modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Meskipun tanpa mempelajari teori pengambilan keputusan, mereka secara tidak langsung telah menjalankan urutan langkah-langkah pengambilan keputusan dengan sangat baik.
Pengambilan keputusan yang mereka lakukan juga mengandung salah satu dari 4 paradigma pengambilan keputusan. Mereka sama-sama menyadari bahwa permasalahan yang mereka hadapi sama-sama mengandung nilai benar melawan benar yang menimbulkan suatu dilema dalam pengambilan keputusan. Perbedaannya, ada perbedaan antara kedua kepala sekolah tersebut yang saya wawancarai, Ibu Rahmi SPD dan Ibu Agusti Mastura SPD, yaitu Ibu Rahmi merasa bahwa tantangan terbesar dalam mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan adalah komunikasi antara sesama guru dan atasan dari Ibu Rahmi itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kasus PPDB di SMP Negeri 6 tersebut telah melibatkan semua guru dalam forum rapat. Ternyata ada guru yang tidak menyetujui sehingga terjadi hal yang kurang menyenangkan setelah rapat. Dan pada kasus yang dialami Ibu Agusti Mastura SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Merapi Barat memiliki tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan, yaitu adanya tuntutan dari stakeholder. Menurut Ibu Agusti Mastura, sesuai peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka yang telah disepakati bahwa tidak ada lagi anak yang tidak naik kelas. Orang tua murid pun pastinya menginginkan anaknya tetap naik kelas meskipun bahwa nilai KKM-nya di bawah standar. Yang ketiga, yaitu rencana ke depan para pemimpin sekolah dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika kedua kepala sekolah yang saya wawancarai, yaitu Ibu Rami SPD dan Ibu Agusti Mastura, selalu mengedepankan komunikasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Setiap ada permasalahan yang mengandung unsur dilema etika akan dimasukkan ke dalam agenda rapat kerja sekolah dan menyaring pendapat guru dalam rapat tersebut. Pengujian keefektifan pengambilan keputusan akan dilakukan dengan melakukan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola seperti yang kami diskusikan dalam sesi wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang keempat, penerapan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan sekolah saya, baik pada murid dan kolega guru-guru yang lain. Apabila saya menemukan kasus atau permasalahan yang mengandung unsur dilema etika, maka saya akan melaksanakan pengambilan keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, mengingat 4 paradigma dilema etika dan menentukan keputusan berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan dilema etika. Saya akan menerapkan hal yang saya pelajari dalam kehidupan sekolah saat dan akan berusaha menyelesaikan masalah yang ada sesegera mungkin dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti rekan kerja guru dengan dilema etika yang muncul. Yang kelima, teknik kejelasan tulisan naratif, teknik penulisan blog naratif yang saya lakukan, saya merasa telah cukup baik. Saya berharap orang yang membaca wawancara yang sudah saya lakukan ini akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, 4 paradigma keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Dan yang keenam yaitu teknik durasi atau panjang tulisan ditinjau dari isi dan panjang tulisan saya ini cukup padat, informasi dan mengandung intisari materi yang sesuai dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apabila ada kata-kata yang saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.